Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini Jumat 30 Juni 2023 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jumat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi terkait salah satu fenomena yang sedang viral akhir-akhir ini, yakni tentang salah satu pondok pesantren yang ada di Indramayu di Provinsi Jawa Barat, yakni Pondok Pesantren Al Zaitun. Jadi Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Barat atau LBMNU itu resmi mengeluarkan hasil pembahasan. Jadi salah satunya terkait polemik Ma'had Al Zaitun. Hasil pembahasan tersebut dibacakan setelah LBMNU menyelenggarakan kegiatan Bahsul Masail yang bertempat di Pondok Pesantren Hidayatul Thalibin Kabupaten Indramayu pada Kamis 15 Juni 2023. Jadi 15 hari yang lalu LBMNU menyelenggarakan Bahsul Masail. Jadi memang PWNU Jawa Barat ini rutin menyelenggarakan Bahsul Masail terkait problematika yang memang terjadi di khususnya wilayah Jawa Barat. Nah, kebetulan Ponpes Al Zaitun ini adanya di Jawa Barat, maka yang lebih berhak menyelenggarakan Bahsul Masail memang PWNU Jawa Barat. Adapun jika memang ini Ponpes Al Zaitun ini ada di Jawa Timur, mungkin yang akan melaksanakannya itu adalah LBMNU LBMNU Jawa Timur, yakni yang dipimpin oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Lalu apa saja sebenarnya poin-poin yang disepakati pada saat LBMNU ini? Karena masyarakat kan simpang siur. Ini Al Zaitun ini bagaimana posisinya seperti itu? Hasil Bahsul Masail resmi menyepakati bahwa Ma'had Al Zaitun menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kesimpulannya. Nah, adapun apa yang menjadi penyimpangannya seperti apa? Saya akan bacakan ini hasil Bahsul Masailnya. Termasuk menafsirkan Al-Quran secara serampangan yang diancam Nabi masuk neraka. Istidlal pihak Al Zaitun tidak memenuhi metodologi penafsiran ayat secara ilmiah, baik secara dalil yang digunakan maupun madlul, makna yang dikehendaki. Adapun istilah istidlal ialah pengambilan dalil baik menggunakan Al-Quran, Al-Hadis maupun Al-Maslahah. Pihak LBMNU juga menyebutkan pandangan tersebut dilihat dari istidlal pihak Al Zaitun dalam pelaksanaan sholat berjarak yang berdasarkan kepada Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Apakah dapat dikategorikan menyimpang dari ajaran Aswaja? LBMNU berpandangan bahwa penyimpangan istidlal Al Zaitun dalam konteks ini karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, makna tafassahu dalam ayat Al-Mujadalah ayat 11 bukan memerintahkan untuk menjaga jarak dalam barisan sholat,
namun merenggangkan tempat untuk mempersilahkan orang lain menempati majelis agar kebagian tempat duduk. Jadi salah penafsiran. Makanya tadi dikatakan di awal, penafsiran yang serampangan, asal-asalan. Jadi nafsir Al-Qur'annya tidak berdasarkan dengan kaidah-kaidah yang harusnya dijalankan dalam proses penafsiran Al-Qur'an. Yang kedua, bertentangan dengan hadis sahih yang secara tegas menganjurkan merapatkan barisan sholat. Dimanapun kita berada, imam kalau mau sholat kadangkala menyampaikan apa? Rapatkan barisan sholat, rapatkan barisan sholat. Karena itu menurut hadis sahih sekali hadisnya. Ketiga, bertentangan dengan ijma ulama perihal anjuran merapatkan barisan sholat. Ijma ulama, sebagian besar ulama itu kebanyakan merapatkan barisan sholat, bukan merenggang-renggangkan seperti yang terjadi di Al-Zaitun. Kemudian dalih ikut kepada mazhab yang disampaikan salah satunya adalah mazhab tokoh nasional yang telah wafat, diungkapkan oleh Panji Gumilang terkait penempatan posisi perempuan dan orang non-muslim di antara jamaah sholat yang mayoritas laki-laki sudah sesuai dengan tuntunan beribadah aswaja menurut Panji Gumilang. Kita lihat videonya viral, ada perempuan di depan ikut sholat di bagian saf paling depan, dan di sampingnya ada orang non muslim. Tapi orang non muslim ini tidak ikut sholat, dia duduk. Nah, ini tidak sesuai dengan tuntunan beribadah aswaja, dan statement Bapak Panji Gumilang perihal di atas hukumnya haram, jelas haram. Ketidaksesuaian tersebut dijelaskan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menyandarkan argumen fikih tidak kepada ahli fikih yang kredibel. Panji Gumilang menyandarkannya kepada salah satu tokoh nasional yang telah wafat, dan dia bukan ahli fikih. Dia merupakan salah satu proklamator. Jadi aneh memang. Ini menyandarkan fikih kepada sang proklamator, bukan kepada ahli fikih yang kredibel. Ini sudah serampangan. Yang kedua, menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat bahwa formasi barisan sholat seperti di atas merupakan hal yang disyariatkan. Jadi memang tidak pernah kita melihat ada keterangan bahwa perempuan sholat di depan saf laki-laki, itu nggak ada. Ya. Apalagi ada orang non muslim duduk di belakang imam. Itu hal yang aneh. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya mengenai hukum menyanyikan Hafenu Salom Alahem. Mengingat secara historis lirik tersebut kental dengan agama Yahudi, baik dari segi kemunculan dan penggunaannya. Kemunculan dari agama Yahudi, penggunaan oleh orang-orang Yahudi. Orang Islam kan sudah punya salamnya, yaitu Assalamualaikum. Hasil keputusan LBM NU Jawa Barat menegaskan hukum menyanyikan lagu tersebut haram. Yang pertama, alasannya adalah menyerupai dan mensyiarkan tradisi agama lain, yakni Yahudi. Meskipun Panji Gumilang dalam wawancaranya di Kick Andy, dia beralibi bahwasanya justru menyanyikan Assalamualaikum itu haram. Tapi menyanyikan Hafenu Salom Alahem itu tidak haram, kata Panji Gumilang di depan Andi F. Noya dalam Kick Andy di Metro TV. Ini suatu hal yang aneh sebenarnya. Kalau seperti itu berarti Opik yang menyanyikan lagu Assalamualaikum ya ahya ukhti berarti haram. Dosa Opik berarti. Ini sudah menyinggung orang lain. Ya. Kedua, mengajarkan doktrin yang dapat berpotensi hilangnya konstitusi syariat perihal fikih, yakni mengucapkan salam kepada non-muslim. Terakhir, dari semua polemik yang muncul, hukum memondokkan anak ke pesantren Al-Zaitun adalah hukumnya haram. Karena pertama, membiarkan anak didik berada di lingkungan yang buruk, yaitu banyaknya penyimpangan di dalamnya. Bahkan kalau bapak-bapak melihat ketika ada demo kemarin di Indramayu, itu Panji Gumilang dia keluar dan dia memegang anjing secara terang-terangan, diliput oleh banyak media. Ini sesuatu yang sudah di luar nalar. Kedua, memilihkan guru yang salah bagi pendidikan anak. Dan yang ketiga, memperbanyak jumlah keanggotaan kelompok menyimpang, karena kewajiban orang tua adalah memilihkan pesantren yang jelas sanad keilmuannya serta masyhur kompetensinya di bidang ilmu agama. Banyak pesantren di Jawa Barat yang
sanad keilmuannya jelas, ya, santri-santrinya juga berkhidmat di masyarakat juga jelas, ya, aswajanya juga jelas, kiainya juga jelas. Jadi ngapain kita memasukkan anak-anak kita, santri-santri kita lulusan Al-Wasi'ah itu ke Ponpes Al-Zaitun? Nauzubillah. Sementara itu, pasca dibacakan kajian Bahsul Masail ini, Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Barat, Kiai Haji Juhadi Muhammad SH, beliau akhirnya memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Nah, rekomendasinya apa? Yang pertama, rekomendasi dari PWNU Jawa Barat adalah pemerintah agar segera menindak tegas Ma'had Al-Zaitun dan tokohnya atas segala penyimpangan yang telah terbukti berdasarkan kajian ilmiah LBMNU Jabar. Yang kedua, kepada para stakeholder agar memproteksi masyarakat dari bahaya penyimpangan Ma'had Al-Zaitun. Ketiga, masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan penindakan atas polemik yang terjadi kepada pihak yang berwenang. Itu yang menjadi rekomendasi dari PWNU Jawa Barat. Lalu akhirnya rekomendasi ini disampaikan kepada Gubernur Jabar, yakni Kang Dr. Honoris Causa Muhammad Ridwan Kamil MUD ST. Dan dia pun akhirnya mengkaji dengan tim di Pemprov Jabar dan disampaikan kepada Menko Polhukam, yakni Profesor Dr. Mahfud MD. Dan disampaikan akhirnya kemarin kita lihat sekitar 1 minggu yang lalu Menko Polhukam dan Ridwan Kamil mengadakan konferensi pers yang mana isinya adalah ada 3 hal. Ada 3 hal isi konferensi pers tersebut dan akan ditindaklanjuti sesegera mungkin. Bahkan konon minggu-minggu ini akan ada hasil bagaimana fatwa MUI dan hasil dari pemerintah terkait Ponpes Al-Zaitun. 3 hal yang jadi rekomendasi. Yang pertama adalah di Ponpes Al-Zaitun itu terjadi tindak pidana. Jadi ada tindak pidana ternyata di sana. Berdasarkan hasil kajian dan input-input yang masuk ke Menko Polhukam. Dan tindak pidana ini akan diproses langsung oleh Kepolisian Republik Indonesia, oleh Polri. Nah, untuk tindak pidananya apa? Pak Mahfud MD tidak menjelaskan secara jelas, tapi nanti tunggu saja hasil dari pemerintah seperti itu. Tapi ada berseliweran, yakni yang jelas, yang paling jelas penyimpangannya adalah adanya pengajaran sistem radikal di Ponpes Al-Zaitun. Yang kedua adanya tindak hukum administrasi. Jadi nanti Ponpes Al-Zaitun ini akan dicabut izinnya melalui Kementerian Agama. Kalau tindak pidana akan diselesaikan oleh Polri, kemudian tindak administrasi akan diselesaikan oleh Kementerian Agama. Dan yang ketiga, Mahfud MD mendorong Pemprov Jabar untuk menjaga kondusivitas dan keamanan di Jawa Barat, khususnya di Indramayu. Jangan sampai gara-gara Al-Zaitun terjadi perpecahan antara masyarakat dan golongan Islam di sana. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait fenomena yang terjadi di Ponpes Al-Zaitun yang viral dan menguras sekali energi, pikiran, dan mungkin segala hal yang ada di masyarakat Indonesia umumnya, masyarakat Jawa Barat khususnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait Bahsul Masail dari PWNU Jawa Barat ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi jamaah-jamaah Masjid Al-Wasi'ah. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wala'afu minkum, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.